Oke, wait, this is not needed. Oke, halo semuanya, selamat malam, thank you, eee, jadi ini, meeting pertama kita, eee, di minggu ini kita akan bahas perbedaan compiler dan interpreter, eee eee, right, wait, hmm? How to switch navigate forward? Oke. Oke, first of all, tolong coba ini ya, apa, eee tebak gambar berikut. Ada yang tahu nggak ini kira-kira di mana? Di Scotland bukan, Mas? Oke, alright, Scotland, and then ada yang bisa tebak lainnya? Anyone? Feel free to guess, any place. Ayo, Skotlandia, terus mana lagi, ayo? Indonesia nggak sih? Oke, Indonesia, Scotland, Indonesia. Oke, ya, I wonder if anyone has been to this pristine paradise on Earth, because ya ini tuh indah banget sih menurut aku, dan aku kaget waktu ngelihat, pertama kali ada tempat kayak gini, dan yups, ada yang udah nyoba nyoba tempat ini di Indonesia, ada yang bilang ini di Skotlandia, tapi sebenarnya ini itu di Danau Atas, Alahan Panjang, Solok, in the island of Gold, the western part of the Sunda Island. Western? No, it's yeah. Yeah. Sorry. Yeah, it's western part of, yeah, Sunda Island, Sorna Dipa, which is Sumatra. Yeah, I cannot believe it that this is in Indonesia. But anyway, topik hari ini adalah compiler versus interpreter. As you know, bahasa pemrograman bisa dibedakan dalam dua kubu, kurang lebih compiled language, misal C, Rust, apalagi Go, and then interpreted language, misal Gara, Python, Ruby. In practice, ada bahasa yang di tengah-tengah, misalnya just-in-time compiler kayak Java or but basically, secara tradisional kita bisa melihat bahwa ada dua kubu, compiled dan interpreted. Jadi kita akan membahas perbedaan antara keduanya dalam hal struktur, eksekusi, dan use case. Oke, struktur dulu. Dalam bahasa compiled, seperti misalnya C, itu ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahap ya. Scanning, parsing, preprocessing, symbolizing, type checking, IR, coding, and assembling. Scanning, nih misalnya, pertama, katakanlah aku punya kode ini ya, int E5, ini C, example-nya, kita define array E namanya, memiliki 5 elemen, yang mana isinya semuanya 0. Dalam scanning, di bahasa compile, kita mulai satu persatu. Kita awali dengan yang ya tentunya dari paling atas, misalnya dari int, kita temukan bahwa int itu kita tokenize sebagai int. Jadi ya kita tahu itu tuh tipe data, something that the language, sesuatu yang diketahui oleh bahasa tersebut. Saat kita bergerak maju ke A misalnya, kita pahami bahwa itu adalah identifier. Bahasanya tahu, algoritma scanning-nya tahu, oh ini itu identifier. Identifier-nya namanya apa? Namanya A. Begitu seterusnya sampai semua kode yang kita punya dalam file itu kita scan total, kita jadi punya token. Jadi scanning itu mengubah teks menjadi token. At the end of the day, kita
punya token. Apapun di bahasa itu kita punya tokennya. Left square, number, whatever, kita akan punya tokennya. Hal-hal yang tidak diperlukan, misalnya seperti spaces, ya kita tidak perlu tokenize. Tapi ada bahasa di mana spasi itu penting. Misalnya Python, ya itu kita tokenize. Mungkin saja kita tokenize. Not really sure, never created a Python compiler, tapi ya tergantung case by case bahasanya. Sangat mungkin bahwa satu token yang sama dimengerti secara berbeda tergantung konteksnya. Maksudnya gimana nih? Nah, kalau kita lihat di sini, mmm, kalau kita lihat di sini, eee, ya main sama true ya. By the way, slide presentasiku kelihatan besar atau kecil? Besar, Mas Aman. Oke, sip, alright. Jadi kalau di sini, misalnya main sama true ya. Main di baris kelima ini kan aku define int main void, sama true di baris pertama, define true. Intro to C programming language sedikit. Jadi di bahasa C itu sebenarnya true itu bukan kata kunci, bukan keyword. Kayak misalkan di Java kan true itu keyword, di Python I think true is a key. I'm not sure. Okay, in Java, definitely true is a keyword, I believe. We cannot define int true sama dengan nol, itu kita nggak bisa. Tapi in C, I think, I believe the standard, C yang standar, true itu bukan kata kunci. Makanya di baris pertama itu kita sangat bisa sekali mendefinisikan apa itu true. Jadi true kita define sebagai bernilai 1. Saat kita menggunakan misalnya di baris 9 status equal to true, true di sini itu bukan kata kerja. Nantinya true ini akan di-replace dengan nilai 1 di step berikutnya. But yeah, this is saying that true in this case is not a keyword. Nah, kalau kita lihat baris kelima int main, kita mendefinisikan main. Jadi main ini harusnya identifier. Tapi kalau kita lihat di main ini identifier. Kalau kita lihat di teks yang kuning di baris berapa itu ya? Di baris kelima itu ada teks sama dengan main. Tokennya itu di-identify sebagai identifier, namanya main. Berbeda waktu di baris pertama, yang waktu kita define true, kalau kita lihat di teks kuning yang baris kedua, true ini dia nggak understood, nggak difahami sebagai identifier, tapi sebagai prep identifier. Padahal dua-duanya identifier seharusnya. Nah, jadi dua hal yang sama, meskipun mereka misalkan sama-sama identifier, itu bisa di-understood sebagai hal yang berbeda tergantung konteksnya, seperti dalam situasi ini. Kenapa kalau ini dianggap berbeda? Ya ini sekali lagi case by case tergantung kebutuhan bahasa pemrogramannya tersebut. Di kasus ini, C punya sistem yang dinamakan preprosesor atau makro. Nah, preprosesor itu memungkinkan kita mengganti bagaimana compiler melihat suatu kode. Maksudnya, jadi misalkan di baris ke-9, status equal to true. Waktu kode ini itu di-compile, compiler harusnya mengganti semua tulisan true dengan nilai aslinya, yakni 1. Nah, itu preprocessor. But yeah, basically this is about bagaimana bahasa pemrograman bisa melihat tergantung konteksnya. Melihat mengetahui token menginterpretasi token sesuai konteksnya. Then on the next stage, kalau ada pertanyaan feel free. On the next stage, we have what is known disebut sebagai parsing. Jadi step berikutnya kita melakukan parsing.
Nah, dari token itu semua, misalkan aku nih ada punya kode 2 kali 7 ditambah 3, ya kan? Mmm, gimana gimana bahasa pemrogramanku bisa paham bahwa seharusnya aku harus melakukan perkalian dulu sebelum sebelum pertambahan. Nah, itu disebut sebagai parsing. Teknik ini tuh disebut sebagai parsing. Pada ya, kita menciptakan yang disebut abstract syntax tree-nya. Oke. Jadi di sini kita lihat di abstract syntax tree-nya, pertambahan sebelum kita bisa melakukan pertambahan, itu kita turun dulu, melakukan perkalian dulu. Apa yang diperkalian? Jadi kita punya right hand side dan left hand side. Kalau di buku interpreter juga aku rasa ada sebutannya gitu, right hand side, left hand side. Jadi bahasa pemrograman itu pada dasarnya tentang kurang lebih right hand side, left hand side, kurang lebih, pada dasarnya, mmm, basically. Jadi di contoh ini 2 kali 7, entar selesai, hasilnya ditambahkan dengan 3. Mmm, yap, tapi tentu di kasus-kasus lain parse tree-nya lebih kompleks, ada 3 apa, 3 children kayak gitu misalkan, mmm, jadi di contoh yang kanan ada expression, ada term, 2 vektor times, operasinya 7 vektor, ya. Jadi, algoritma untuk menciptakan abstract syntax tree itu salah satunya adalah recursive descent. Ini tuh top down, eee, recursive descent, yang lainnya adalah bottom up, dan beberapa tools yang kita bisa gunakan untuk, membuat ini itu ada YAG, Bison, anti-LR. Kalau di buku interpreter yang kalian baca seharusnya, kita menggunakan recursive descent di buku itu. Jadi kita manually secara apa, manual, ada kode kita bikin tree-nya, ada kode kita ada token ini kita bikin tree-nya, satu persatu dari atas ke bawah, makanya itu top down. Kalau bottom up, itu kita nunggu dulu, kita nggak langsung ujug-ujug ada token, oh kita langsung bikin tree-nya, enggak, kita nunggu sabar, bottom up ini sabar banget. Kita nunggu sampai, oh, apa big picture-nya seperti ini, baru kita babat. Kalau top down, token bikin bikin tree, token tree kayak gitu, kurang lebih. Oke. Nah, terus di bahasa C itu next step adalah, pre-processing, yang mana, kita melakukan text replacement and normalization. Jadi maksudnya gimana nih? Misal nih ya, kode yang atas ini kode yang kita tulis, kode yang manusia tulis. Kode yang bawah ini kode yang yang udah melalui proses replacement dan normalisasi. Jadi, eee, kalau kita lihat, baris pertama nggak ada yang berubah, baris yang kedua mulai ada yang berubah. Di sini maksud kode yang ini tuh apa? Kita mendefinisikan bool itu harusnya di-replace dengan int. Nah, di tahap ini kita perjelas lagi, int itu apa? Kalau di C itu int itu kan ada signed integer, ada unsigned integer kayak gitu ya. Ada signed long, unsigned long, ya ada modifier-nya, ada signed, unsigned gitu. By default almost semuanya itu signed. Jadi int itu by default signed in. Whenever it makes sense. Nah, meski ada beberapa compiler itu yang ada 2 kubu kurang lebih aku bisa katakan, di mana compiler menganggap waktu kita nulis karakter itu
apakah dia signed atau unsigned. Itu ada compiler yang menyatakan car itu signed. Ada compiler yang mengatakan waktu kita nulis just car itu dianggap sebagai signed. Ya gitu, ada yang nganggap itu signed, ada yang nganggap itu unsigned, dan ada yang nganggap itu ya just car atau it's special. Soalnya karakter itu a little bit special di bahasa C. Ya, somehow it's a little bit special, surprisingly. Jadi ya begitu. Tapi di compiler yang ini kita standarisasikan di mana kalau kita nggak nulis apa-apa untuk car, itu kita anggap dia signed character. Sehingga dari 0 sampai 127 atau 177 aku lupa. Ya sekitar itulah. Yes, then waktu long kita juga perjelas, long itu apa? Signed long integer. Jadi ini tuh contoh text replacement and normalization-nya. Yap, ya karakter mungkin 0 sampai 127 kalau signed aku rasa. Kalau unsigned sampai 0, eee eee, minus 127 sampai 127 kurang lebih, kalau yang unsigned 0 sampai 255. Ya, ya jadi signed, unsigned mencirikan bit, dia bisa negatif apa enggak. Oke oke, kita masih menggunakan contoh yang sama. Katakanlah aku mendefinisikan sebuah fungsi def-decal, void, dia return void dan dia, accept nothing, dia void. Kodenya seperti itu, waktu kode menormalisasikan ini, waktu compiler menormalisasikan ini, jadinya seperti di bawah. Kita benar-benar perjelas batas-batas kodenya, apa, precedence, tentang, mana yang harus kalau misalkan ada yang kita menghilangkan semua ambiguitas basically di tahap ini. Jadi kodenya seperti di bawah. Sebenarnya kode yang di bawah itu a perfectly compilable C. Jadi kode yang di bawah itu benar-benar C. C C as understood by the compiler. Kita nggak nulis C seperti ini karena ini tentu saja menyusahkan kita. It's not fun to write C like this. Tapi this is actually the C yang seharusnya kita tulis. Ya, anyway, ya, kita jadikan sign in. Kenapa? Karena kita, sebelumnya udah mendefinisikan bool sebagai int, tapi int sendiri adalah sign in. Jadi waktu kita bool I, waktu kita define I sebagai boolean, kita harusnya sign in I, kayak gitu. Terus lagi, waktu kita tulis strings itu sebagai pointer to character, pointer to card. Waktu kita string awesome, really, yang terjadi adalah sign car start awesome. Really-nya tentu saja enggak. Soalnya ya ini adalah quirky-nya bahasa C. Cuma replacement, yang di-replace ya cuma yang awalnya itu cuma string kan. Jadi, really itu enggak pointer, dia cuma karakter. Sedangkan awesome itu pointer to character, tapi really itu tipe datanya sebenarnya adalah character. Ya, it's, something like that. Yep, so basically in this stage, kita melakukan normalisasi. Jadi nggak ada ambiguitas, eee eee eee, normalize ke bahasa yang benar-benar sebenarnya how the language is written according to standarnya mereka sendiri. Oke, terus next stage kita melakukan symbolizing, yakni membuat table lookup penuh definisi. Nah, misalkan aku punya kode seperti itu, yang terjadi adalah, eee, jadi ini tuh simbol table itu, panjang banget.
Kalau pengen tahu detailnya bisa lihat di file yang aku link di situ, aku akan share, slide ini, tapi pada dasarnya adalah katakanlah kode yang aku cuplikan sedikit ya. Jadi, kode di atas misalnya aku punya 1, 2, 3, 4 bla bla bla, mmm, terus aku melakukan normalisasi, yang terjadi adalah setelah aku normalisasi, tip aku pengen punya simbol table. Simbol table itu tabel yang bisa menjawab, itu apa sih?" Tabel itu tuh tahu, apa aja sih fungsi yang didefinisikan di bahasa pemrograman ini, di file ini, itu simbol table tahu. Apa aja sih string yang ada di file ini, simbol table tahu. Itu fungsinya simbol table. Jadi, misalkan di sini X itu Kalau kalau aku pengen tahu X itu apa, itu masuk ke tabel 0 entry 13 katakanlah gitu. Kalau aku pengen tahu variabel ID, if I ever need to know ID pointer, ID PTR, variabel ID PTR itu apa, aku masuk ke tabel 0 entry 14 kayak gitu. Nah, misalkan ini itu visualisasi simbol tabelnya kayak gini, eee, mmm, eee, in practice, simbol table itu ya basically data struktur apapun yang kalian buat, it can be, di bahasa sih nggak ada dictionary sih ya structure atau apa, ini tuh cuma visualisasi bentuknya kayak gini. But in actual case, symbol table is any data structure that you can think of, that you made yourself, yang mana bisa kamu gunakan untuk menjawab, if you ever need to know X itu apa, symbol table, can answer that. So, di dalam contoh ini, misalkan ini tuh table 0 itu, define as file scope table. Jadi table yang untuk seluruh file, karena tabelnya itu ada macam-macam table itu. Ada table yang untuk the file scope, ada table yang khusus untuk fungsi. Jadi fungsi itu punya simbol tablenya sendiri. Jadi misalkan ini 0, table 0 itu file scope, kalau kita lihat di entry ke-13 di paling bawah, itu kita tahu 13 itu variabel yang mana namanya X, dia itu bertipe data signed integer. So that is simple table. Kita bisa tahu juga misalkan kalau we ever need to know, syscall print char, dia itu fungsi yang mana return void dan dia menerima argumen, yakni sign character. Misalkan juga di fungsi kelima, syscall read string, dia void, dia menerima 2 argumen, yakni pointer ke sign char dan argumen kedua itu sign integer. So yeah, this is the symbol table. Dia tahu apapun tentang bahasa pemrograman, apapun tentang identifier string di file tersebut. Okay, so yeah, why do we need this? Basically, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Misalkan, berapa ukuran array-nya? Kita perlu tahu dong, nggak mungkin kita, punya file, kita define array bla bla bla, di next step kompilasi kita mau alokasi ke memori, tapi kita nggak tahu ukuran array-nya berapa, nggak bisa gitu. Karena kalau kayak gitu bahasa program kita nggak efisien. Jangankan nggak efisien, ya mungkin malah nggak bisa dieksekusi. Soalnya bener-bener semakin kita turun ke bawah, semakin kita harus lebih precise. That's the thing. That's just how it works. Just like in physics, the more we go down, ya the more it needs to be more precise. Kalau kita sepak bola ya sembarang tendang ke sana, tendang kemari, nggak perlu peduli. Tapi waktu kita ngomongin kuantum misalkan, ya it needs to be precise. Waktu kita ngomongin nuklir, it needs to be precise.
sama dengan compiler, semakin kita turun ke bawah, semakin kita harus tahu sebanyak mungkin apapun, bahkan ukuran array itu kita harus tahu. Kalau nggak gitu kita nggak bisa properly allocate memory, kita nggak bisa properly allocate seberapa banyak register yang perlu kita butuhkan. Kalau programnya asal ya udah reserve aja semua registernya, ya mati program yang lainnya, nggak bisa dieksekusi sama operating systemnya. Anyway, yep. So this is the symbol table we need to know. Kalau kita pengen tahu berapa ukuran array-nya, ya ini symbol table, kita bisa tahu ukuran array-nya berapa. Symbol datanya apa, kita bisa tahu lewat symbol table. Apa aja string-nya, kita bisa tahu lewat symbol table. Kenapa kok apa saja string-nya itu diperlukan? Ya karena it's about alokasi lagi. Gini, nggak semua operating system punya dua bagian memory, heap, yang sesuatu yang garbage collected dan sesuatu yang apa bawaan di program, bawaan internal dari program. Jadi waktu kita allocate menggunakan malloc, kadang kadang kita perlu allocate sesuatu yang besar yang nggak bisa ditaruh di stack istilahnya. Itu kita reserve di heap. Nah, proses reservasi di heap ini tuh lama sebenarnya, soalnya dia perlu sistem call ke kernel, kernelnya harus nyari memori, bla 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 bla, itu sebenarnya proses yang lama. Heap reserving memory in the heap um, can be very slow proses. Jadi itu ada stack. Nah, static string yang dibuat di bahasa pemrograman, misalkan aku bikin char, bintang, nama sama dengan Adam. Nah, Adam itu kan static. Dia diketahui saat program itu ditulis. Nah, string seperti itu tidak perlu dimasukkan ke heap, dia cukup di stack. Dia cukup, nah, kayak gitu tuh harus diketahui sama simbol table-nya. Jadi kita tahu string-nya itu apa aja. Itulah kenapa alasan di banyak bahasa pemrograman string itu immutable. String itu nggak bisa dirubah. Misalnya di bahasa Java, aku rasa string itu immutable. Di bahasa C, string itu immutable. Tentu kita bisa memodifikasi string, misalkan string A ditambah string B di Java, itu di-combine. Tapi string-nya sendiri itu immutable, itu udah diketahui. Aku nggak pernah membuat bahasa Java, tapi aku bisa katakan string-nya itu immutable, kita bisa tahu itu simbol table-nya, dan waktu dikompilasi sebenarnya compiler-nya tinggal menggabungkan. There is no much operation there as much as possible. Essentially like that, basically. So, perlu berapa memori itu juga simbol table. And then, on the next step, kita melakukan tab checking. Jadi validasi apakah tipenya benar. Kita definisikan misalkan int integer a equal to 5.7, itu nggak masuk akal, not make sense. Soalnya ini tergantung bahasa ya. Ini sebenarnya bahasa pemrograman itu not a rule set in stone. We can make bahasa pemrograman semau kita. Misalkan int a sama dengan 5,7, itu misalkan kita bikin bahasa pemrograman namanya XYZ, di mana di bahasa itu nggak boleh, ya itu nggak boleh. Kita bikin lagi program ABC, di bahasa itu int e sama dengan 5,7 itu boleh, ya boleh, bisa-bisa aja. Jadi ini tergantung bahasa pemrograman masing-masing. Nothing is really set in stone. Tapi pada dasarnya in compiled language kita validasi tipenya benar apa enggak menurut standar bahasa itu. Toh di JavaScript lebih gila lagi, entahlah, nggak ada tipe data array bisa false, bisa dianggap false atau apa-apa, ya itu tergantung bahasanya.
Ya, apalagi di bahasa interpreted, biasanya nggak sekaku bahasa compile. Tapi ya, kita melakukan type check, hampir di semua bahasa compile, kita perlu melakukan type check. Ya itu tadi, semakin kita turun ke bawah, semakin kepresisian itu penting. Mmm, Terus kita melakukan konversi sebanyak mungkin, konversi whenever it makes sense. Di bahasa C itu misalnya ada yang disebut sebagai usual unary conversion, usual binary conversion, usual assignment conversion. Itu semua, kosakata di dalam standar bahasa C yang hampir nggak akan bisa ditemukan kecuali di buku ISO C tersebut. Jadi kalau kita nulis usual unary conversion, eh, sometimes it doesn't come up in Google. Soalnya ya itu something that is not necessarily understood sebagai user. Itu cuma sesuatu yang untuk compiler designer, untuk si compiler designer. Nah, kita melakukan konversi-konversi itu, dan kita memastikan apapun setelah itu semua kita pastikan sesuai dengan kriteria compiler. Misalkan target compilernya adalah arsitektur ARM atau arsitektur x86 atau arsitektur MIPS. Ya itu semuanya punya standar, punya kriterianya masing-masing. Jadi kalau kita compile untuk uh, arsitekturnya AMD katakanlah bisa kerja, doesn't mean kode tersebut bisa bekerja di arsitektur MIPS. Kita melakukan tab check tersebut. Soalnya ya itu tadi, bahasa compiler harus presisi sesuai dengan target compilernya. In practice, ya perbedaan-perbedaan itu tuh sembunyikan dari kita. Kita nggak perlu tahu, most arsitektur di dunia ini juga ya commonly AMD, ARM. Jadi ya umumnya kodenya bisa compile, cross compile, fine. But in some cases itu nggak terjadi sesederhana itu. Kalau kita nulis C cuma printf hello world, kita compile, kita tulisnya di komputer Mac, kita compile di Ubuntu, di Windows, ya jalan-jalan aja. But in some cases, tergantung, it's not that smooth. Oke. Nah, next stage itu IR coding. AR itu istilahnya adalah intermediate representation. Ini tuh bahasa penjembatan, setengah manusia dan setengah mesin. Sekali lagi contohnya itu di sini contohnya itu sangat panjang. If you want to know more about this, bisa klik di GIS itu ada file. Aku have contoh file antara kode C-nya dan misalkan kode AR-nya gimana, simbol table-nya gimana. If you would like to see, you can of course click that link later on, or ya go to that link. Jadi misalkan aku punya kode di situ, aku define simple array as a function yang tidak menerima argumen dan tidak mereturn any value, so they are void. Bahasa intermediate-nya seperti di bagian kanan. Jadi proc begin underscore global underscore simple array. Jadi misalkan di sini aku pakai convention di mana fungsi yang didefinisikan oleh user itu aku pasti kasih underscore global misalkan. Itu tergantung compiler desainernya ya. Kalau kalian yang bikin compiler ini kalian kasih underscore user dev ya terserah. Lebih baik dikasih gitu biar dia tidak tabrakan dengan fungsi yang didefinisikan oleh kernel atau ya sejenis itu. Jadi misalkan di sini juga
Kodenya benar-benar manual, kodenya adalah benar-benar intermediate representation tuh bahasa yang agnostik, aku bisa bilang seperti itu. Dia, agnostik ya, dia nggak terlalu manusia, juga nggak terlalu mesin. Sebagai manusia kita masih bisa baca dengan enak, sebagai mesin juga lebih 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 apa ya, lebih less ambiguitas, lebih kurang ambigu. Jadi misalkan di situ, address of, eh, di sini aku mau apa, Kak, aku mau mencari tahu address alamat alamat E di memori. Kemudian aku letakkan alamat itu di register R0, di register $R0. Dan bahkan di sini pun R0 itu nggak mesti register 0. Jadi, ya ini aku bilang agnostik, dia nggak terlalu terikat ke mesinnya. Di satu sisi yang sama, kita bisa estimate itu artinya apa. Jadi di komputer itu, ada register, semua komputasi di CPU itu harus dimasukkan ke register. Jadi seperti yang kita tahu, komputer, kita ada disk, ada memori, ada CPU. Kenapa ada itu semua? Itu karena kita trade off. Trade off apa? Disk itu ukurannya besar, tapi dia lelet. Dia leletnya itu seakan-akan kalau dari sisi kacamata, elektro mungkin bisa dikatakan sama seperti jaraknya bumi ke Pluto, selelet itu. Kalau kita ke memori, kecepatannya itu mungkin, masih dalam satu kota katakanlah. Jadi beda ya, beda jauh ya. Disk itu udah kayak bumi ke Pluto, tapi memori itu seperti mencari sesuatu di dalam satu kota. Nah, di register itu mungkin ya kita bisa katakan secepat mencari di satu apalah, satu desa kayak gitu. Jadi bedanya itu sangat-sangat sesignifikan itu. Atau satu rumah lah mungkin malah lebih kecil lagi skopnya, satu rumah. Itu, itu register, karena register sangat dekat dengan CPU. Register sendiri, ya, sangat dekat dengan CPU. Register sendiri itu terbatas jumlahnya. Jadi kita di sini ada kodifikasikan R0 ya, register 0, R1, register 1. Tapi karena ini tuh intermediate language, it doesn't really, ini tuh nggak harus bener-bener literally translate $R0 itu literally register zero, itu enggak. Ini cuma abstraksinya aja. Entar translate-nya, it totally depends on the ya further, uh, uh, assembler-nya, tergantung assembler-nya. Jadi di contoh ini kita memuat alamat A ke dalam register 0. Soalnya A itu kan array, array di dalam C itu contiguous, apa, berderet, ya namanya juga deretan ya, berderet. Jadi, kita bisa bayangkan waktu kita define A of 5 of type integer, berisi 5 integer, yang terjadi adalah, gampangannya bayangkan, kalau memori itu kamar, jadi kita misalkan kamar ruangan 100. Jadi yang terjadi adalah ruangan 100, ruangan 101, ruangan 102, ruangan 103, ruangan 104 itu di-book. Kurang lebih kayak gitu ya, di-book, untuk represent E. Nah, E sendiri itu adalah address atau alamatnya, alamat 100 ini tadi. Jadi waktu kita E0 itu sebenarnya ya 100 itu sendiri, alamatnya itu 100. Waktu E1 ya berarti 100 ditambah 1, soalnya kamar selanjutnya setelah address-nya sendiri. Jadi array itu sebenarnya address. Ya well this is,
C language. This is how the C language works. Makanya waktu waktu apa itu kita address R0, kita load address-nya ke R0. Sebenarnya kode ini tuh ada yang dipotong, address A004, yep, wait, const in R1000 address of A14, wait, people sign word, sign word. Oke. Ya, jadi kode A sampai 1, 2, 3, 4, 5, 5 kode dari address of ini tuh tentang mengetahui alamat untuk meng-assign konstan 1000, nilai 1000. Jadi misalkan di const in kita load lagi 1000 ke register 5. Jadi bahasa intermediate itu semanual itu. Jadi di bahasa C kita bisa sesederhana A 0 sama dengan 1000, di intermediate language-nya kita bahkan perlu meload konstanta 1000 ini di register. Habis itu kita store nilai R5 ke register R4, yang mana R4 ini adalah posisi address 0 di E0 di bahasa C-nya. Yap. Ya, it's that painful. Nah, di stage ini itu kita juga bisa melakukan optimisasi. Sebenarnya by default ketika kita meng-compile language itu aku rasa dia melakukan optimisasi unless we specify to not optimize. I think most compiler, I don't know, I forgot, but I think most compiler by default is doing optimization. So, jadi kalau kita sederhana compile, please maaf ya kalau aku salah, it turns out to be not true. I apologize in advance. It's just my opinion. Aku rasa compiler melakukan optimisasi by default, tapi tentu kita bisa disable itu, atau kita bahkan bisa setting optimisasi levelnya berapa. Biasanya itu lewat argumen O0, O1, O2. Aku rasa maksimal O2 ya di si compiler. But ya it's case by case, tergantung compilernya juga, bla bla bla. But ya normally O1, O2, O0. Nah, oke, ntar kita lihat itu bedanya optimisasi itu seperti apa. Nanti kita lihat di sisi assembly-nya. Tapi ya, oke, let's go further. Jadi katakanlah aku punya kode seperti ini. Aku define suatu fungsi Fibonacci, dia accepts an argument which is an integer, and then well, this is a Fibonacci number. Aku rasa kita punya bayangan lah ya kode seperti apa, angka seperti apa yang dihasilkan ini. And then katakanlah aku nantinya punya fungsi main, aku punya kode untuk mencetak integer saat aku memanggil fib10. Jadi aku execute fib10, hasilnya aku ingin cetak, kurang lebih itu ya maksud kodenya. Tentu di bahasa C yang standar, di bahasa C yang pada umumnya kita pakai printf. Tapi printf in this code is not used karena belum didefinisikan, belum dibuat. Itu standard library. Printf is not really part of C. Printf is a part of the standard library. Jadi bahasa pemrograman itu gitu, biasanya ada yang disebut standard library, stdlib, dan ada yang bahasa ISO C-nya itu sendiri. Ya, meski standard library itu part of the language, sometimes we can think of mereka sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi ada yang core dari bahasa itu sendiri, dan standard library itu pertambahan itu
pertambahan dari bahasa tersebut. Of course, they come together, but ya, compiler designer biasanya melihat mereka sebagai sesuatu yang cukup berbeda. Oke, jangankan gitu, jangankan melihat standar library sebagai sesuatu yang berbeda, melihat bahasa C-nya aja menjadi sebagai sesuatu yang berbeda itu sangat-sangat common. Apalagi kalau bahasa tersebut belum distandarkan. Dulu C itu punya banyak variasi sendiri, but yeah, that is history. Now, basically we have pretty much bahasa C yang kurang lebih tampilannya mirip. Oke, jadi katakanlah aku punya, fungsi seperti itu. Nah, waktu optimisasi zero, kodenya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi, untungnya aku kasih ini ya, aku kasih komen, kalau nggak gini aku nggak bisa baca ini kodenya. Jadi aku, aku dorong, katakanlah gitu, push space untuk menciptakan stack frame. And then aku simpan alamatnya ke FP, ya ini sangat-sangat obscure lah. FP itu sendiri stack frame-nya, aku kasih return address, jadi kalau misalkan aku udah pop, aku tahu return-nya kemana. Then ya sangat-sangat obscure, ya aku mulai, save alamat satu persatu. Dan aku mulai meload address 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 of n ke register 0. Kalau aku lihat kita punya n, kita, simpan alamatnya n ini di register 0. Terus habis itu aku punya angka 2, di sini n kurang dari 2 kan, aku aku constant in. Aku LI, istilahnya itu LI, oke, cara bacanya gini, di kode yang kiri, misalkan @iu, sw, or, sw, li, la, itu bahasa assembly-nya, terus kita punya posisi, terus spasinya itu nggak ngefek sebenarnya, assembly nggak ngurusi itu. And then kita punya posisi, lokasinya di mana. Jadi $$ itu kurang lebih adalah address. Kita bisa sederhana pilihkan itu sebagai address, special variable if you wish. And then, terus aku punya komen yang di hash, hash pound sterling itu komen, itu ya it doesn't matter, kita bisa buang kode itu. Jadi jadi aku misalkan di baris 213 itu LI $S12, maksudnya adalah, katakanlah load integer ya, anggap aja itu load integer seingatku, load integer 2 ke S1. Bahasa intermediate-nya const in $R1,2. Nah, inilah perlunya, intermediate representation. Kita translate IR ini ke assembly. Jadi biasanya mapping antara intermediate ke assembly itu one to one. Jadi not always, tapi di optimization level 0 itu majority of the case mapping-nya itu one to one. Jadi kita dikasih intermediate apa, kita hampir pasti bisa translate itu ke bahasa mesinnya. Jadi kita ini udah ngomong bahasa mesin ya. Jadi intermediate language kita translate ke bahasa mesin. Kalau di Windows kita translate-nya menjadi file.exe executable. Jadi dari file C menjadi .exe itu this is what actually happening kurang lebih. This is still simplification, soalnya di bahasa C ada proses namanya linking juga yang mana nggak aku tulis di sini, but yes, this is the core C language itself. Linking is core, but this is the core of the core. You can think of it like that. Jadi ya
kayak gitu, misalkan load integer 2 ke $S1, jadi seperti itu. Jadi really really manually, padahal di sini di bahasa C kita bisa n kurang dari 2 misalkan gitu. Tapi di bahasa di assembly-nya kita nggak bisa kayak seperti itu. Kita harus load konstanta, kita harus membaca memori address, kita harus meload nilai yang ada di memori itu dan sebagainya. Misalkan di baris, LW, 214 kita load word. Apa nih maksudnya load word? Maksudnya adalah jadi, kan di sini kodenya ini n kurang dari 2 ya, n ini itu memori, ya kan? N ini kan nggak nilai. Jadi FIP 10, n ini kan dia dinamis ya kurang lebih katakanlah, dia nggak nilai statis. Jadi n itu adalah sesuatu yang ada di memori, kita tahu address-nya saja. Jadi n itu kita tahu address-nya aja, katakanlah N itu menuju kamar 108, tapi kita nggak tahu yang ada di kamar 108 itu orangnya ada berapa, ada 3, ada 1000, ada 5 juta, kita nggak tahu yang ada di kamar itu tuh ada berapa orang. Nah, kita nggak bisa ujug-ujug bilang 1000 ada di kamar itu. Yang terjadi adalah kita harus meload address N di R0, misalkan di baris 212 LE, load address, kita load address-nya N, eee ke suatu register, kurang lebih gampangannya gitu. Nah, setelah kita load address ke register itu, yang terjadi adalah di baris ke-214 kita meload isi dari address itu. Kita sebut sebagai load word. Kenapa kalau kita bilangnya load word, ya inilah semakin kita ke bawah, kita semakin harus tahu, kita nggak ada lagi distinction antara dia itu integer, apakah itu float, apakah itu array, that kind of distinction totally disappear. There is no such thing as this is integer. They don't understand the memori kita nggak tahu itu integer, itu float, itu apa, itu nggak ada tipe data itu udah ngeblur di sana. Jadi yang terjadi adalah ya word itu katakanlah dia 1 byte kayak gitu. Istilahnya udah mainnya udah byte, 2 byte kayak gitu. Nah, katakanlah, integer itu, bisa 1 word. Kita tahu, makanya ini kenapa juga kita butuh symbol table, kita tahu kalau n itu cukup untuk word. Yang terjadi adalah kita load word yang ada di register 0, kita masukkan nilai itu ke register 2. Nah, setelah itu kita semakin perjelas lagi, oh itu tuh sebenarnya sign word. Jadi kita load lagi ke register 3. Nah, habis itu, oh ini ada conditional, ya terus habis itu kita kita kalau false, kita go to generated label to bla bla bla, ya. Jadi di bahasa C kayak di bahasa assembly, untuk branching kita menggunakan goto, di C pun bisa goto, tapi kita udah jarang menggunakan itu, kita pakai if else. Meski tentu, in some cases kita perlu menggunakan goto, but anyway, ya jadi misalkan, di baris ke-216, mmm apa, di baris 215 SLT itu kita bisa ini untuk mengecek less than sign word. Apakah R2 katakanlah less than R1, apakah N kurang dari 2, kayak gitu. Nah, nilai dari komparasi ini itu kita masukkan ke R3, ya kan. Nah, habis itu di baris 216 backz itu adalah kode assembly untuk melakukan comparison go to if false. Maksudnya adalah kalau nilai S3 itu false, kita go to generated label 2. Jadi di assembly ini kalau kita lihat filenya nanti, kalau kalian lihat filenya itu pasti ada generated label 2. Nah, tapi kalau, katakanlah itu nggak false, yang terjadi adalah habis dari 216 dia turun ke 217, habis itu 218.
habis itu 219 dia go to generated label tree. Soalnya katakanlah kalau dia nggak go to kayak gini, bisa aja dia execute kode yang false sebenarnya. Ya, begitulah. Assembly, lompat-lompat kodenya. Banyak banyak ada kode untuk branching. Branching-nya adalah lewat lompat. Kalau di bahasa C kita pakai if, true, false, kayak gitu-gitu. Di bahasa assembly-nya kita perlu manual. Jadi setelah execute ini kalau dia true ya langsung aja go to ke next step. Jangan execute kode yang untuk false. Tapi kalau udah false ya langsung branch ke yang false. Jangan execute yang bagian untuk true. Kurang lebih kayak seperti itu. Arsitek. Bagaimana OS bisa uh, execute itu efficiently is another talk. Is system OS thingy, but yeah, that this one is from the perspective of the programming language of the assembly. Nah, waktu kita OPT sama dengan 1, kodenya ini lebih singkat, dia lebih optimize. Apa nih yang beda? Coba ya. Nah, kalau sebelumnya di baris 215 kita SLT, di waktu kita optimize, kita menggunakan SLTI. I-nya itu immediate. Jadi daripada misalkan kita load word. Wait, let me try to understand first. Oke, jadi katakanlah kan 213 itu dia konstan ya. Konstan 2 itu di-load ke S1, ke register katakanlah suatu space gitulah. Tapi waktu kita optimize menggunakan SLTI, kita nggak perlu manually load that into some place. Soalnya karena di arsitektur ini dia sebenarnya bisa langsung compare sign word immediately. Di arsitektur MIPS misalkan ini, itu dia bisa langsung compare word immediately. Jadi yang terjadi adalah kodenya lebih singkat. Inilah kenapa kode yang optimized tentu dia akan lebih cepat daripada kode yang unoptimized. Karena kode yang optimized kodenya aja lebih sedikit, maka prosesornya saat mengeksekusi kode satu persatu itu jelas lebih cepat dan perubahan kecepatannya itu bisa sangat signifikan. Meskipun kodenya cuma berbeda 1, 2, 3 baris, itu bisa saja kecepatannya cukup jauh berbeda. Nah, waktu kita further optimize dengan OPT sama dengan 2, kode yang dihasilkan juga jadi jauh lebih ramping lagi. So this is the thing with optimization. Nah, bagaimana dengan bahasa interpreted? Bahasa interpreted, as in the books, kalian pasti nggak melalui proses pre-processing. Kalian pasti nggak melalui proses symbolizing, type checking, IR coding, assembling. Kalian hampir pasti nggak akan menemukan bahasa itu, step itu di bahasa yang 100% interpreted. Kecuali kalau dia itu blend antara, ada just in time compiler-nya, bla bla bla. Tapi basically kalian nggak akan menemukan itu. Atau dengan kata lain, aku bisa katakan bahasa interpreted nggak ada step pre-processing, symbolizing, type checking, IR coding, assembling pun itu tetap bisa bekerja. Tapi bahasa compiled tanpa itu ya wassalam, nggak mungkin, hampir nggak mungkin, impossible lah. Possible pun itu menghasilkan kode yang sangat jelek dan bikin pusing sendiri. Sesuatu yang seharusnya gampang istilahnya, tanpa step itu semua, jadinya jauh lebih susah. Mungkin aja, tapi ya ending-nya jauh lebih susah. Sama dengan, nyimpen database, tapi nyimpen data, tapi nggak di database, tapi nyimpennya di Excel, kayak gitu. Ya bisa-bisa aja, tapi ya nyimpen di Excel pun itu lebih gampang daripada,
menghilangkan step itu semua di bahasa compile, jadi jauh lebih susah. Sedangkan di bahasa interpreted, nggak ada step tersebut pun, everything still works as expected. Apa dampak eksekusinya? Tentu, di bahasa compile, error bisa dideteksi lebih awal, ya kan. Kalau bahasa compile, kurang semikolon sedikit, udah meraung-meraung waktu dieksekusi, tipe datanya salah, udah meraung-meraung. Tapi kan tapi kalau di JavaScript, tipe data salah mah, ya oke-oke aja. Nah, tapi itu tergantung bahasanya ya, tergantung desain, tergantung Anda sebagai desainer. Kalau sebagai Tapi pada dasarnya seperti itu, error di bahasa compile itu bisa dideteksi jauh lebih awal daripada di bahasa di bahasa interpreted. Bahasa interpreted, error itu biasanya diketahui saat runtime. Eee Dan juga tentunya kode bisa lebih cepat dieksekusi di bahasa compile karena bahasa compile, dia udah langsung assembly. Padahal kalau di bahasa interpreted kita harus nge-scan, kita harus tokenization, baru kita eksekusi AST tersebut. Di buku, yang kalian baca, kalian pasti merasakan itu, kita scan kita bikin AST, terus kita, execute AST. Jadi kita punya source file. Kalau kita mau execute source file-nya lagi, kita scan lagi, AST, execute. Besok kalau kita terus kemudian hari kita mau execute file ini lagi, kita scan, AST, eksekusi AST kayak gitu terus. Jadi agak lama dan juga, padahal kalau di bahasa compile, ya kita udah langsung punya assembly-nya, mesin tinggal eksekusi ini. Di bahasa interpreted, kita perlu interpreter untuk menginterpret interpret pret kodenya untuk bisa di-execute. Oke, use case, ya, well, this is, um 101, basically in compiled language, use case-nya tentu high performance applications, apalagi untuk yang suka competitive programming ya, nggak mungkin, menggunakan Ruby, menggunakan Python, hampir nggak mungkin. Kalau lawan kalian menggunakan C, apalagi menggunakan assembler. Oke. Anyway, terus, compiled language, of course dia sistem programming. Untuk membuat kernel, untuk membuat operating system, pasti pakai compiled language. Hampir nggak mungkin kita pakai Python, di posisi seperti itu. Ya ngapain, buang-buang energi. Selain buang-buang energi, kenapa bahasa compile dipilih dalam kasus ini, itu adalah untuk presisinya. Jadi mereka dipilih bukan karena untuk energinya, untuk saving energi atau kecepatan saja, tapi presisinya. Bahasa C itu sangat mendekati assembly. C itu adalah bahasa assembly yang dimanusiakan. Kurang lebih kita bisa menganggapnya seperti itu. Nggak bisa kita bikin kernel menggunakan bahasa Python karena bahasanya imprecise. Nggak bisa kita menggunakan JavaScript atau TypeScript sekalipun. Itu bahasanya bahasa yang imprecise. Sedangkan kalau interpreted language is not always bad. Uh, uh, Kita bisa rapid development juga karena interpreted. Bahasa interpreted juga sering digunakan sebagai bahasa riset seperti Python. Nggak mungkin kita matplotlib atau kalian yang suka data science, AI, ya tentu, kita bisa pakai C, tapi bahasa interface yang kita pergunakan sehari-hari untuk riset, ya pakai Python. Ya susah kalau kita pakai C untuk Jupyter Notebook, gitu pakainya C. Aduh, nggak bisa kebayang. Aku jujur nggak bisa kebayang itu Jupyter Notebook pakai C itu apalah.
scripting tentu, kita makainya bahasa interpreted. Jadi nggak selalunya bahasa interpreted itu bahasa yang jelek or there is no place for interpreted, kita harus semuanya compile tuh, web development juga umumnya pakai bahasa interpreted umumnya, meskipun sekarang juga banyak bahasa compile yang bagus untuk, web development, katakanlah Go atau apa, Kotlin, kayak gitu-gitu. Tapi masih belum ada ya web framework yang, pakai bahasa C, jangan lah ya. Heeh. Yeah, that's all. I hope this session is useful. I will stop the sharing recording. But yeah, feel free if you have any question, please let me know. Yeah, that's all. Thank you. Stop recording.